A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini kita ambil surat Furqan, surat ke-25 ayat 74, 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yuzawnal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Walladzina yaquluna, yaitu mereka yang menyatakan, Rabbana hablana, wahai pemimpin kami, kurniakanlah bagi kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yunin, sesuatu yang menggembirakan. Kamus qurrata a'yunin ini kalau kita lihat, qurrat ainuhu, artinya jaffa dam'uhu. Qurrat ainuhu artinya kering air matanya. Kering air mata melambangkan tidak nangis. Tidak nangis sama dengan gembira. Jadi begitu nanti pemecahan permasalahannya. Jadi dengan tahu pengkamusan maka tergambar oleh kita bahwa qurrata a'yunin ini sesuatu yang menggembirakan. Apalagi nanti kalau dibanding dengan hadis lau ta'lamu ma'a'lamu, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dohiktum qalila wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahui, Nabi Muhammad berdasarkan Quran berhitung tentang manusia ini, aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka itu adalah musyrik. Mereka itu kebanyakan memakai kebijakan di luar kebijakan pencipta alam. Sehingga dilihat dari Nabi Muhammad lebih banyak menangis banding tertawa. La tuhiktum qalilan, niscaya kalian tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, sebaliknya menangis banyak. Jadi berarti menangis itu melambangkan sedih, kalau kering air mata melambangkan gembira. Itulah qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, serta bikinlah kami
menjadi pemimpin bagi para muttaqin. Pemimpin bagi para muttaqin sama dengan yang dipimpin orang yang patuh secara ilmiah menurut ajaran Allah, dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Jadi hidup pimpin memimpin ini sama dengan kullukum ra'in, kata hadis. Masing-masing kalian adalah pengembala. Jadi dari sudut ilmu, maka orang yang menguasai 10 ayat membimbing yang penguasaan di bawahnya. Yang menguasai ratusan ayat membimbing yang puluhan. Yang puluhan ayat membimbing yang satuan. Bukan secara pribadi. Seluruhnya bismillah. Jadi waj'alna lil muttaqina imama, serta bikinlah kami menjadi pemimpin bagi para muttaqin. Seperti itulah nanti bahwa kehidupan jannah itu muttaqiina alal araiki, bersandar di atas araik, jamak dari arikatun yang berarti kursiyun. Sama dengan kalau orang duduk di atas kursi, di bawahnya itu menjadi tanggung jawab dia. Jadi harus kursi ilmiah, membawahi yang lain yang harus dia pertanggungjawabkan. Seluruhnya bismillah. Itulah waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika jaunal gurfata. Itulah orang-orang yang diberi imbalan apartemen. Sebab gurfatun itu sama dengan hujratun. Bisa berarti loteng. Bisa berarti kamar. Tentunya kamar dari kehidupan jannah. Bima sobaru, disebabkan mereka telah teguh bertahan dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, menembusi hidup ini yang masal manusianya bersikap negatif, sehingga kehidupan jannah itu bisa diumpamakan sebagai siratun alamat ni jahannam, satu jembatan yang di bawahnya itu jahanam. Begitulah hasanah fi dunya. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Kalimatnya kalimat pasif semuanya. Serta mereka dipertemukan dengan kehidupan saling hormat. Tahiyatan, salaman, kehidupan damai dengan dinul Islam. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha. Mereka abadi di dalamnya seabadi iman.
Kenapa ditambahi seabadi iman? Sebab walaupun sudah tercapai janji Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, pada surat Nur 55, masih ada setelah itu kalimat wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Jadi selama hidup di dunia ini yang merupakan panggung ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka keabadian dalam hasanah di dunia mesti ditambahi seabadi imannya. Kalau di dunia ini, sebab belum selesai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kecuali di akhirat kelak, itu merupakan hasil. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqaman. Hasunat artinya indah. Subjeknya guru fata, yang merupakan satu kamar dari kehidupan jannah. Itulah yang indah. Mustaqarron, istaqarro menetap, mustaqarrun ismul makan, kata penunjuk tempat. Jadi mustaqarron, tempat menetap. Dilihat dari tempat menetap, sebab kalimat ini tamyiz. Hasunat sebagai ukuran, mustaqarron yang patah yang diukur. Jadi hasunat mustaqarron, indah kehidupan jannah itu diukur dari tempat menetap, wa muqaman. Sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya kalau ditasrif. Muqaman itu kata penunjuk tempat dari akoma yukimu ikomatan. Kata pelakunya muqimun, ya kan, mukim di Mekah. Bermukim itu artinya berdiam. Jadi muqaman itu tempat kediaman. Diukur dari tempat menetap dan tempat kediaman, maka ghurfatun dari kehidupan jannah itu indah. Nah, setelah itu silahkan mau diterjemah bagaimanapun, bagaimana enak bahasa Indonesianya, tapi sudah ketangkap pengkamusannya. Itulah yang kita maksud dengan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Harus ada upaya untuk memahami ayat itu, memelihara satu lingkungan. Ibaratkan aja bergaul dengan Nabi Muhammad dengan bahasa Quraisynya. Yang di sana ada orang tua, di sana ada anak kecil, di sana ada pemuda, di sana ada laki-laki, di sana ada perempuan. Bergaulah dengan bahasa itu untuk menangkap supaya mencapai kaulan sakila. Akibat dari perintah ratil Qur'ana tartila, inna sanuki alaika kaulan sakila. Jadi kaulan sakila, yaitu omongan ilmiah yang berbobot hebat, adalah menjadi imbalan pahala ganjaran dari melakukan perintah ratil Quran tartil. Rattala yuratilu tartilan di dalam kamus diartikan ta'annaqo fi tilawatihi, teliti dalam membaca, sama dengan membaca pakai penelitian, bukan membaca selewat.
asal bunyi. Asal terucap, bukan begitu. Tapi ada satu penelitian. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu bahasa asli yang Allah turunkan kepada para rasul. Bagaimana itu? Bagaimana ini? Marilah bekerja sama dalam ruang yang Nabi mengatakan yasiru wala tu'assiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Kalau orang tidak bisa baca, tuntun saja bacaannya. Kalau orang belum bisa nasrif, tuntun saja tasrifnya. Kalau belum bisa paham, jembatani dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak paham bahasa Indonesia, jembatani dengan bahasa Jawa kalau dia orang Jawa. Kalau dia dengan Inggris, ya orang Inggris, ya jembatani dengan bahasa Inggris. Tapi jangan terpaku sampai di sana, harus masuk ke bahasa Quran. Sehingga bahasa Quran menjadi bahasa kesatuan seluruh dunia. Kalau kita ngomong di Mekah, yang bersangkutan tidak ngerti, yang salah bukan yang ngomong. Kenapa dia tidak mempelajari bahasa kesatuan? Sekali lagi, urusan itu ini sulit dan sebagainya, marilah. Sulit dan sebagainya, marilah bekerja dalam ruang yasiru wala tu'assir. Ya, kalau kita ibaratkan truk yang mengangkut 10 ton muatan, tingkat pertama tentunya gigi 1, itu pun belum lari. Sekian lama gigi 2, sekian lama gigi 3. Oh, kalau sudah gigi 4 mah sudah bisa 100 km per jam. Itu biasa. Bagaimana kalau ilmu itu lupa? Baca lagi. Bagaimana kalau sudah berkali-kali tetap tidak hafal? Sudah angkat tangan. Kalau memang tidak hafal. Kalau sudah berkali-kali. Tapi kita tidak hafal itu kan bukan berkali-kali. Mungkin bacanya hanya 2 kali. Kurang kali. Sehingga dengan demikian maka nanti akan tergambar kalau istilah surat Hujurat ayat 7, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, tetapi Allah dengan penurunan ajaran menurut Rasulnya membikin kalian cinta iman, cinta pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, wa zayyanahu, serta menghiasinya fi qulubikum, di hati kalian. Begitu indah iman itu. Dengan gambaran misalkan jannatin tajri min tahtihal anhar, bagaikan satu taman yang di permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air, mengalir sungai, mengalir ilmu di hatinya, sehingga mereka ngomong ikrarun bil lisan atau amalun bil arkan, didasarkan atas ilmu. Digambarkan begitu, digambarkan begini, fasbahtum bi nikmatihi ikhwanan, maka jadilah kalian dengan kemantapan ilmunya jadi saudara. Yang namanya dengan saudara, apa aja bisa dikasihkan, itu namanya dengan saudara. Berbagai gambaran-gambaran itu supaya lebih mencintai. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan,
Sebaliknya dengan gambaran Al-Quran tentang pantulan gelap, dulumatun sunnah sayatin, membikin kalian benci sikap negatif, benci fasik, benci durhaka. Itu semua karena hiasan dari kalimat-kalimat Quran yang harus secara setahap demi setahap kita melakukan satu pergaulan yang kalau istilah surat Fatir 29 sudah sering kan kita katakan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat, sesungguhnya mereka yang melakukan studi kitab Allah, selanjutnya melakukan sholat, satu pembinaan iman yang bentuk implementasi dalam pembiayaannya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang telah kami karuniakan kepada mereka baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Itu satu community. Itu adalah masyarakat bentukan Nabi Muhammad, itu masyarakat bentukan Nabi Isa, itu masyarakat bentukan Nabi Ibrahim, itu masyarakat para rasul sampai dengan Nabi Adam. Kalau masyarakat ini tidak ada, maka keterangannya nggak akan ada nanti. Keterangan dari kalimat itu yarjuna tijaratan lan taburo. Mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Mana mungkin ada keterangan kalau pokok kalimatnya tidak dilakukan. Pokok kalimatnya tidak ada, tidak mungkin ada keterangannya. Maka dari itu adalah satu peringatan bagi diri saya, bagi kita semua, bagi semua pihak, bahwa kita berkewajiban membentuk satu community yang di sana melakukan studi kitab Allah, dilanjutkan ke sholat. Suatu pembinaan iman. Bentuk implementasi di lapangan yang menyebut pembiayaan, bersedia mengeluarkan anggaran. Ini semua adalah satu masyarakat yang otomatis kalau dilihat dari usikum wa iyaya bittaqwallah, saya mewasiati diri dengan itu, dan mewasiati hadirin sekalian juga dengan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang keempat yang saya hormati, kalau ini dikaitkan dengan surat Baqarah 201, wa minhum may yaqulu, di antara mereka ada yang menyatakan, Rabbana, wahai pembimbing kami. Sudah ada kalimat Rabbana, berarti mengakui Allah sebagai pembimbing, Allah sebagai pembuat kebijakan, Allah sebagai pengatur. Panggilan ini melambangkan keakraban. Allah menjadi pihak kedua yang diajak dialog. Seperti halnya iyyaka na'budu setelah apresiasi terakhir Malik Yaumiddin. Rabbana, wahai pembimbing kami. Kata wahai dari mana? Pelajari bahwa Rabbana bentuknya khusus.
untuk jadi panggilan. Rabbi khusus, wahai pembimbingku. Rabbana khusus, wahai pembimbing kami. Tidak pakai ya, tidak pakai ya ayuha. Diulang, Rabbana, wahai pembimbing kami. Atina, atayati datang, atayuti mendatangkan. Atina datangkanlah kami fid dunya hasanatan, kehidupan hasanah di dunia ini. Wa fil akhirati hasanatan, kehidupan hasanah di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, wa qoyaki wikoyatan, menjaga. Perintahnya ti, kop saja dengan kasroh. Ki, larangannya la taqi. Jadi qina, jagalah kami. Adzabannar, dari azab kehidupan. Nah, berbicara adzabannar di sini tidak disebut fid dunya wa fil akhirah. Ya, dua-duanya, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Kalau kehidupan jannah ruhama bainahum, maka kehidupan nar ba'dukum li ba'din adu. Saling bermusuhan. Kalau dalam kehidupan jannah wa naza'na ma fi sudurihim min gillin, kami dengan penuh ajaran Rasul kami mencabut berbagai kedengkian di hati mereka, maka dalam kehidupan nar kedengkian itu ditumbuhkan sehingga menjadi saling dengki, sehingga tidak selesai-selesai dalam bidang apapun, besar ataupun kecil, kehidupan saling bermusuhan. Sungguh ngeri kalau dilihat dari pandangan dan penilaian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah waqina adzabannar. Ini semua harus terucap, kemudian terdengar oleh telinga sendiri. Bacaan sholat itu jangan di dalam hati. Misalkan begitu Allahu Akbar, ini tidak qomat kamit, berarti dalam hati bacanya. Bukan begitu. Harus diucap, harus terdengar oleh telinga sendiri. Dari telinga turun menjadi isi hati. Sehingga hati sebagai bungotan, segumpal daging, soluhat, tidak soluhat, soluhal jasadu kulluh. Bila ini mulus, mulus seluruh tubuh. Ya mulusnya dengan ayat Quran yang turun terus menerus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, sebaliknya bila rusak dengan ajaran batil, fasadal jasadu kulluh, rusak seluruh tubuh. Inilah artinya dengan demikian mau pakai ayat, mau pakai hadis, seluruhnya ke sana-sana juga. Membangun satu kesadaran hidup dengan ajaran Allah dan Sunnah Rasul yang ini harus diimplementasikan dalam bentuk kenyataan bermasyarakat. Harus ada step by step, langkah demi langkah. Jangan tidak ada langkah. Harus ada langkah demi langkah. Langkah-langkah pendidikan, langkah-langkah keterampilan. Harus ada ini semua. Gerak-gerak ini. Gerak-gerak inilah nanti yang mengundang munculnya kepastian Allah hasanah ke dunia. Kalau kita lihat surat Ibrahim, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina, ngancam itu yang bersikap negatif kepada rasul-rasul yang diutus pada mereka. Fa'auha ilaihim rabbuhum, sebaliknya Allah ngancam dengan wahyu kepada para rasul, lanuhlikanna dzalimin, kami akan binasakan para pelaku dosa. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim,
Selanjutnya kami benar-benar akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Kami Allah yang mencipta seluruh kenyataan. Kami Allah yang mencipta orang mukmin, yang mencipta orang kafir. Tidak pantas kalau Allah sudah bertindak ada orang yang ngomel, akan payah sendiri. Lebih baik patuh saja. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.